Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodikin dari Prodi Teknik Informatika NIM 1805-11042 dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, akan mempresentasikan apa itu algoritma dan flowchart pada pemesanan aplikasi Gojek. Apa itu algoritma? Pertama-tama kita perkenalkan dulu nih, apa itu algoritma. Algoritma merupakan suatu langkah-langkah logis tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini, masalah yang dimaksud adalah masalah dalam membangun sebuah sistem atau program yang berjalan di dalam sebuah komputer. Nah, ciri-ciri algoritma terdiri dari yang pertama, algoritma itu memiliki sebuah input atau masukan. Yang kedua, algoritma membutuhkan suatu proses tertentu. Yang ketiga, algoritma merupakan pola pikiran dan pola logis yang menghasilkan output. Yang keempat, algoritma memiliki instruksi yang tegas dan jelas tanpa memberikan kesan ambiguitas. Yang terakhir, algoritma harus memiliki apa yang disebut dengan stopping rule. Sifat-sifat dari algoritma. Yang pertama, tidak menggunakan simbol atau bahasa pemrograman, meskipun nantinya berguna untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan komputer ataupun program. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman khusus, sehingga sifatnya universal dan bisa digunakan di mana saja. Yang terakhir, intonasinya yang digunakan pada algoritma adalah universal, sehingga bisa digunakan pada seluruh bahasa pemrograman apapun tanpa terkecuali. Terus, pengertian flowchart. Apa sih itu flowchart? Flowchart merupakan sebuah kerangka berpikir seperti algoritma ataupun pseudocode. Flowchart pada dasarnya merupakan sebuah bentuk gambar ataupun diagram yang memiliki aliran satu atau dua arah yang berlaku secara sekuensial atau berkesinambungan. Unsur-unsur atau komponen yang terdapat pada flowchart: yang pertama, input; yang kedua, percabangan; yang ketiga, perulangan; yang terakhir, output. Biasanya di percabangan itu menggunakan command if and switch. Di perulangan biasanya menggunakan command atau kode while, for, each, dan loop. Pengertian dari pseudocode. Apa itu pseudocode? Merupakan sebuah pengembangan dari algoritma, di mana sesuai dengan namanya, pseudocode merupakan kode-kode tertentu untuk memberikan penjelasan mengenai cara kerja atau penyelesaian dari suatu masalah. Singkatnya, bisa dibilang sebagai sebuah algoritma yang sudah diubah ke dalam bentuk-bentuk kode tertentu. Berikut algoritma dan flowchart pada pemesanan aplikasi Gojek. Ya, saya di sini akan memberikan algoritma tentang pemesanan GoFood pada Gojek. Ya, hadirnya Gojek memberikan banyak kemudahan bagi konsumen di kota-kota yang disinggahinya. Salah satunya adalah layanan yang digandrungi adalah GoFood, jasa pesan antar makanan yang memungkinkan konsumen memesan makanan dari merchant yang tersedia melalui ponsel. Dengan layanan ini, konsumen tidak harus berkendara ke lokasi penjual atau menunggu di antrian. Mereka cukup duduk manis di rumah dan menunggu pesanan datang. Algoritmanya GoFood. Yang pertama, jalankan aplikasi Gojek smartphone Anda, kemudian tap menu GoFood. Yang kedua, selanjutnya tap menu Near Me yang menampilkan sejumlah pilihan penjual makanan yang lokasinya dekat dengan Anda. Selanjutnya, seperti ini, muncullah beberapa pilihan yang dapat Anda pesan. Pilih sesuai selera. Selanjutnya, tap tombol Add untuk menambahkan makanan pesanan Anda. Jika sudah, tap tombol paling bawah, Estimated Price. Selanjutnya, cek kembali pesanan Anda.
Pastikan jumlah barang dan uang yang dibayar sudah benar. Selanjutnya, Anda tinggal menunggu pesanan tiba di rumah. Untuk metode pembayaran, silakan pilih sesuai dengan preferensi masing-masing. Bisa dengan deposit menggunakan GoPay atau tunai. Flowchart-nya open. Ya, batasan masalahnya adalah dalam pembuatan flowchart ini, kami hanya membatasi pada fitur GoRide, GoCar, GoFood, dan GoSend karena fitur ini sudah pernah kami coba sebelumnya dibandingkan dengan fitur lainnya. Ya, berikut deskripsinya. User membuka aplikasi Gojek, kemudian memilih apakah ingin masuk ke fitur GoRide dengan memasuki lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Apakah ada opsi untuk memasukkan barang? Jika ya, maka memasukkan nama pengirim dan penerima serta nomor telepon penerima. Jika tidak, maka user memilih apakah ingin bayar cash atau dengan GoPay. Jika tidak memilih antara cash atau GoPay, maka user akan keluar dari aplikasi. Jika memilih antara cash atau GoPay, maka pesanan akan diproses dan user bisa menunggu penjemputan driver Gojek. Selanjutnya, user kembali kepada tampilan menu awal dan kembali memilih apakah ingin memesan kembali atau tidak. Jika tidak ingin masuk ke fitur GoRide, maka user akan masuk ke fitur GoCar dengan memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Apakah ada opsi untuk memasukkan barang? Jika ya, maka masukkan nama pengirim dan penerima beserta nomor telepon penerima. Jika tidak, maka user memilih apakah ingin bayar cash atau GoPay. Jika tidak memilih antara cash atau GoPay, maka user akan keluar dari aplikasi. Jika ingin memilih antara cash atau GoPay, maka pesanan akan diproses dengan user. Sudah bisa menunggu penjemputan driver Gojek mobil. Selanjutnya, user kembali kepada tampilan menu awal dan kembali memilih apakah ingin memesan kembali atau tidak. Jika tidak ingin masuk ke fitur GoRide atau GoCar, maka user masuk ke fitur GoSend dengan memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Jika tidak ingin masuk ke fitur GoSend, GoRide atau GoCar, maka user akan masuk ke fitur GoFood dengan memasukkan atau memilih nama restoran, kafe, serta menu yang diinginkan. Selanjutnya, memasukkan lokasi tujuan. Apakah ada opsi yang untuk memasukkan barang? Jika ya, maka masukkan nama pengirim dan penerima beserta nomor telepon penerima. Jika tidak, maka user memilih apakah ingin bayar cash atau GoPay. Jika tidak memilih antara cash atau GoPay, maka user akan keluar dari aplikasi. Jika memilih cash antara cash atau GoPay, maka pesanan akan diproses dan user sudah bisa menunggu makanan yang diantar driver Gojek sampai tujuan. Selanjutnya, user kembali kepada tampilan menu awal, kembali memilih apakah ingin memesan kembali atau tidak. Ya, manfaatnya. Yang pertama, untuk mempermudah user untuk mengakses suatu lokasi. Yang kedua, untuk mempermudah user dalam pengiriman barang. Yang ketiga, mempermudah user dalam pembelian makanan. Ya, demikian video ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.